Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Monika dan teman-teman semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai inovasi pendidikan dalam konteks kawasan TP, khususnya kawasan desain dan kawasan pengembangan. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yang terdiri dari saya sendiri, Vika Dwi Miranti, dan rekan-rekan saya Sajidah Aizun, Ervani Afrianawati, Yuni Putri Rahmawati, dan Naufal Ferry Febriansyah. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan 3 submateri. Yang pertama yaitu kawasan desain, yang kedua kawasan pengembangan, dan yang ketiga penerapan inovasi pendidikan dalam kawasan desain dan kawasan pengembangan. Sebelumnya kita recall dulu, apa sih pengertian teknologi pendidikan pada tahun 1994? Teknologi pendidikan adalah teori dan praktik etis dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta penilaian proses dan sumber untuk belajar. Berdasarkan definisi tersebut, secara jelas telah disebutkan beberapa komponen yang menjadi bidang garapan pada ranah teknologi pendidikan yang dikenal dengan sebutan kawasan teknologi pendidikan, yang mana secara keseluruhan saling berkaitan sebagai suatu bentuk kegiatan sistemik. Pada perkembangan selanjutnya, teknologi pendidikan merupakan gabungan dari adanya 3 aliran yang saling berkepentingan, yaitu media pendidikan, psikologi pendidikan, dan pendekatan sistem pendidikan. Perkembangan yang telah terjadi selama ini sekaligus dapat menunjukkan eksistensi bahwa semakin meluasnya penerapan di luar kegiatan lembaga pendidikan. Oleh karena itu, dirasa tepat bahwa istilah yang dipakai adalah teknologi pembelajaran, yang mana dapat mewadahi kepentingan dari seluruh lembaga atau organisasi yang berbeda-beda dalam memecahkan masalah belajar dan pembelajaran. Dalam konteks ini, setiap kawasan memiliki bidang garapannya masing-masing. Hal ini bertujuan dalam membantu pemahaman posisi dari masing-masing kawasan dan apa saja integrasinya dengan kawasan lainnya. Sekarang, mari kita masuk pada pembahasan mengenai kawasan desain. Apa sih desain dan kawasan desain itu? Desain adalah proses untuk menentukan kondisi belajar dengan tujuan untuk menciptakan strategi dan produk. Hal ini disampaikan oleh Sills and Ritchie pada tahun 2000. Kawasan pertama pada teknologi pendidikan adalah desain atau perancangan yang mencakup mengenai penerapan berbagai teori, prinsip, dan prosedur dalam melakukan perencanaan atau mendesain suatu program atau kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara sistemik. Awal mulanya atau sejarah adanya kawasan desain ini bermula dari munculnya gerakan psikologi pembelajaran, yang mana beberapa faktor pemicunya. Yang pertama yaitu diilhami dari pemikiran Skinner mengenai teori pembelajaran terprogram, yang mana teori ini diciptakan dengan tujuan memperbaiki pembelajaran yang telah ada. Yang kedua, diterbitkannya buku pada tahun 1969 dari Herbert Simon yang membahas mengenai karakteristik umum dari pengetahuan perspektif tentang desain. Dan yang ketiga, adanya pendirian pusat-pusat desain bahan pembelajaran dan terprogram. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cakupan kawasan desain. Beberapa cakupan dari kawasan desain ini, yang pertama yaitu desain sistem pembelajaran. Desain sistem pembelajaran adalah prosedur yang terorganisasi meliputi langkah-langkah penganalisasian, perencanaan, pengembangan, pengaplikasian, dan penilaian pembelajaran. Setiap langkah dalam proses mempunyai landasan teori dan praktik sendiri, seperti halnya pada semua proses desain sistem pembelajaran. Dari pengertian yang ada, berarti terdapat 5 komponen yang bisa dijelaskan. Yang pertama, penganalisasian, yaitu proses perumusan mengenai apa yang akan dipelajari. Yang kedua, perancangan, yaitu proses penjabaran bagaimana cara mempelajarinya. Yang ketiga, pengembangan, yaitu proses penulisan dan pembuatan atau produksi dari bahan-bahan belajar. Yang keempat, pelaksanaan atau aplikasi, yaitu proses pemanfaatan bahan dan strategi. Dan yang kelima, penilaian, yaitu strategi dan proses penentuan ketepatan pembelajaran. Cakupan yang kedua yaitu desain pesan, yang mana pada dasarnya merupakan
Bagaimana upaya untuk menyampaikan pesan pembelajaran agar sesuai dengan konsep teknologi pembelajaran oleh penyampai pesan kepada penerima pesan dengan menggunakan bahan, alat, teknik, dan dalam lingkungan tertentu. Tujuannya adalah untuk mencapai suatu solusi terbaik dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan sejumlah informasi yang telah ada atau tersedia. Cakupan yang ketiga yaitu desain sistem pembelajaran. Desain sistem pembelajaran adalah spesifikasi untuk menyeleksi serta mengurutkan peristiwa belajar atau kegiatan pembelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Penelitian dalam strategi pembelajaran memberikan kontribusi terhadap pengetahuan tentang komponen pembelajaran. Strategi pembelajaran itu ada kaitannya dengan pendekatan pembelajaran dalam mengelola kegiatan pembelajaran untuk menyampaikan materi atau isi pelajaran secara sistematis, sehingga kemampuan yang diharapkan dapat dikuasai oleh peserta didik secara efektif dan efisien. Lalu, cakupan yang terakhir atau yang keempat yaitu desain karakteristik pembelajar. Hal ini penting di mana karakteristik pembelajar adalah segi-segi latar belakang mengenai pengalaman pembelajar yang berpengaruh terhadap efektivitas proses belajarnya. Hal ini sangat penting, bukan? Lingkup strategi pembelajaran menggunakan penelitian tentang motivasi untuk menentukan desain komponen pembelajaran. Sedangkan lingkup karakteristik pembelajar menggunakan penelitian tentang motivasi untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang harus diperhitungkan dan untuk menentukan bagaimana caranya hal-hal tersebut harus diperhitungkan. Oleh sebab itu, karakteristik pembelajar mempengaruhi komponen pembelajaran yang diteliti dalam ruang lingkup strategi pembelajaran. Berdasarkan pemaparan materi mengenai kawasan desain dan cakupannya tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kawasan desain adalah proses untuk menentukan kondisi belajar dengan tujuan untuk menciptakan strategi dan produk pada tingkatan makro seperti program dan kurikulum, serta pada tingkatan mikro seperti pelajaran dan modul, sehingga ruang lingkup desain pembelajaran ini diperluas dari sumber belajar atau komponen individual, sistem, ke pertimbangan maupun lingkungan yang sistemik. Selanjutnya yaitu kawasan pengembangan. Kawasan pengembangan ialah proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Kawasan pengembangan ini berorientasi pada produksi media pembelajaran yang kisi-kisi modelnya dihasilkan dari kawasan desain. Kawasan pengembangan ini memiliki 4 cakupan. Yang pertama yaitu teknologi cetak, yang kedua teknologi audiovisual, yang ketiga teknologi berbasis komputer, dan yang keempat teknologi terpadu atau multimedia. Yang pertama yaitu teknologi cetak. Teknologi cetak ialah cara untuk memproduksi atau menyampaikan bahan seperti buku-buku dan bahan visual yang statis melalui proses pencetakan mekanis atau fotografi. Komponen teknologi ini adalah bahan teks verbal dan visual yang nantinya dicetak guna keperluan pembelajaran. Yang kedua yaitu teknologi audiovisual. Teknologi audiovisual ialah cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan peralatan mekanis dan elektronis guna untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Peralatan audiovisual ini memungkinkan memproyeksikan gambar hidup, memutarkan kembali suara, dan penayangan visual. Tujuan utama teknologi audiovisual ini ialah untuk memperbaiki komunikasi, memperbaiki cara memberikan informasi, dan cara pendidik mengirimkan informasi kepada peserta didik. Oke, baik, lanjut ke kategori yang ketiga, yaitu teknologi berbasis komputer. Yang dimaksud di sini yaitu cara-cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan perangkat yang bersumber pada mikroprosesor. Teknologi ini menyimpan informasi secara elektronis dalam bentuk digital. Pada dasarnya, teknologi berbasis komputer menampilkan informasi kepada peserta didik melalui tayangan di layar monitor. Untuk jenis aplikasi yang digunakan biasa disebut dengan Computer Based Instructional, Computer Assisted Instructional, atau Computer Managed Instructional. Nah, berbagai aplikasi ini hampir seluruhnya dikembangkan berdasarkan teori perilaku dan pembelajaran terprogram. Akan tetapi, sekarang lebih banyak berlandaskan pada teori kognitif.
Dan yang terakhir yaitu teknologi terpadu atau multimedia. Teknologi terpadu merupakan cara untuk memproduksi dan menyampaikan bahan dengan memadukan beberapa jenis media yang dikendalikan oleh komputer. Nah, pembelajaran dengan multimedia ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu dapat digunakan secara acak atau tidak berurutan. Yang kedua, dapat digunakan sesuai dengan keinginan pembelajar atau penggunanya. Yang ketiga, gagasan-gagasan sering disajikan secara realistik dalam konteks pengalaman pembelajar, relevan dengan kondisi pembelajar, dan di bawah kendali pembelajar. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip ilmu kognitif dan konstruktivisme diterapkan dalam pengembangan dan pemanfaatan bahan-bahan pembelajaran. Lalu, belajar dipusatkan dan diorganisasikan menurut pengetahuan kognitif sehingga pengetahuan terbentuk pada saat digunakan. Yang keenam yaitu bahan belajar menunjukkan interaktivitas pembelajar yang tinggi, dan yang terakhir yaitu sifat bahan yang mengintegrasikan kata-kata dan tamsil dari banyak sumber media. Nah, dalam pengaplikasiannya, pembelajaran multimedia ini memiliki pesan pembelajaran yang sangat penting di dunia pendidikan. Pesan pembelajaran multimedia ini adalah komunikasi menggunakan kata-kata dan gambar yang dimaksudkan untuk meningkatkan pembelajaran. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu penerapan inovasi pendidikan dalam kawasan desain dan kawasan pengembangan. Kita bahas dulu yang pertama yaitu kawasan desain. Nah, masuk ke cakupan yang pertama yaitu desain sistem pembelajaran. Karakteristik dari proses ini adalah bahwa semua langkah harus tuntas agar dapat berfungsi sebagai alat untuk saling mengendalikan. Pembelajaran yang berkualitas dapat diwujudkan bila proses pembelajaran direncanakan dan dirancang dengan matang dan seksama, tahap demi tahap, dan proses demi proses. Wujudnya adalah produksi dan penggunaan media pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran. Yang kedua yaitu desain pesan. Dalam penerapannya memerlukan beberapa prinsip, yaitu kesiapan dan motivasi, penggunaan alat pemusat perhatian, partisipasi aktif siswa, perulangan, dan umpan balik. Dengan kelima prinsip desain pesan pembelajaran di atas, diharapkan bahwa penyampaian pesan tersebut bisa efektif dan mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan, sehingga akan mampu meningkatkan prestasi belajar anak didik nantinya. Oke teman-teman, setelah desain pesan, sekarang yaitu desain strategi pembelajaran. Nah, dalam penerapannya memerlukan 4 aspek, yaitu urutan kegiatan pembelajaran, kemudian yang kedua ada metode pembelajaran, dan yang ketiga ada media pembelajaran, dan yang keempat ada waktu. Nah, di desain strategi pembelajaran ini, desainer memutuskan apa yang penting untuk diketahui pembelajar dan berusaha mentransfer pengetahuan tersebut kepada sang pembelajar. Kemasan pembelajaran merupakan suatu sistem yang agak tertutup, meskipun bisa saja terjadi adanya percabangan dan perbaikan. Namun, sang pembelajar masih saja terbatasi dengan dunia desainer. Nah, maka dari itu, dalam penerapannya terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam desain strategi pembelajaran. Seperti yang aku bacakan tadi, ada urutan kegiatan pembelajaran. Nah, yang mana urutan kegiatan guru dalam menyampaikan materi atau isi pelajaran kepada peserta didik. Nah, yang kedua ada metode pembelajaran, yaitu sebuah cara guru untuk mengorganisasikan materi pelajaran dan peserta didik agar terjadi proses belajar secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan peralatan dan bahan pembelajaran yang digunakan guru dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir ada waktu. Waktu yang digunakan guru dan peserta didik dalam menyelesaikan setiap langkah dalam kegiatan pembelajaran. Nah, itu terkait dengan desain strategi pembelajaran. Terus, yang selanjutnya ada desain karakteristik pembelajaran. Nah, di sini desain karakteristik pembelajaran ini merupakan titik awal dalam merancang dan menerapkan strategi pembelajaran. Bila tidak, teori-teori dan prinsip-prinsip pembelajaran dikembangkan sama sekali tidak akan
ada gunanya bagi pelaksanaan pembelajaran. Maka dari itu karakteristik pembelajaran ini bisa saja disebut sebagai variabel yang paling berpengaruh dalam pengembangan strategi pembelajaran. Seperti itu. Kemudian dalam penerapannya menggunakan pendekatan psikologis yang berkaitan dengan karakter pembelajaran yang dapat berupa usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat pengalaman yang relevan, persepsi, kebutuhan dirasakan, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian setelah kita mempelajari terkait dengan penerapan dalam kawasan desain, selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan penerapan dalam kawasan pengembangan. Nah, di penerapan dalam kawasan pengembangan ini terdapat beberapa penerapan, misalnya ada teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi multimedia, dan lain sebagainya. Nah, sekarang aku mau menjelaskan terkait dengan teknologi cetak. Nah, dalam teknologi cetak ini memiliki terdapat 6 karakteristik dalam teknologi cetak. Yang pertama itu teks dibaca secara linear. Yang kedua yaitu keduanya biasanya memberikan komunikasi satu arah yang pasif gitu. Kan biasanya sering kita ketahui bahwasanya teknologi cetak itu selalu memberikan pembelajaran yang searah gitu loh, tidak ada feedback gitu antara peserta didik dengan pendidik. Terus yang ketiga yaitu keduanya berbentuk visual yang statis. Yang keempat, pengembangannya sangat bergantung pada prinsip-prinsip linguistik dan persepsi visual. Yang kelima, keduanya berpusat pada peserta didik. Yang terakhir, yaitu informasi dapat diorganisasikan dan distrukturkan kembali oleh pemakai. Nah, dalam bentuk yang paling murni, media visual dapat membawakan pesan yang lengkap, akan tetapi pada kenyataannya tidak selalu demikian yang terjadi dalam kebanyakan proses pembelajaran. Jadi kan biasanya kalau teknologi cetak ini memberikan pesan-pesan yang lengkap gitu, tapi dalam kenyataannya masih terdapat beberapa pembelajaran yang belum tercapai dalam pemanfaatan teknologi cetak ini. Gitu. Nah, biasanya dalam teknologi cetak ini pendidik itu melakukan kombinasi informasi berupa teks dan visual yang perlu diberikan dalam teknologi cetak itu. Kemudian pada tingkat yang paling dasar, buku teks yang sederhana dapat menyajikan informasi yang diorganisasikan secara berurutan dan dengan sangat mudah dapat dilacak secara acak. Kemudian teknologi cetak yang lain seperti pembelajaran terprogram dikembangkan berdasarkan ketentuan teoritis dan strategi pembelajaran yang lain. Nah, biasanya teknologi cetak ini ditentukan oleh beberapa teori. Jadi dikembangkan berdasarkan ketentuan teoritis dan strategi pembelajaran yang lainnya. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu teknologi audiovisual. Media video dalam pembelajaran mempunyai potensi. Yang pertama yaitu memperbesar objek yang sangat kecil dan bahkan yang tidak tampak kasat mata. Nah, misalnya itu di tata surya. Nah, kita kan nggak mungkin kan membawa peserta didik kita untuk melihat secara live tata surya itu seperti apa, bentuknya itu apa, di sana itu ada apa aja gitu kan. Nah, itu kan tidak mungkin kan kita untuk pergi ke sana. Jadi kita visualkan seperti itu. Kemudian yang kedua itu menyajikan objek yang terletak jauh sekali. Ya, itu tadi. Misalnya hujan salju di daerah kutub. Nah, kan kita di Indonesia, nggak mungkin banget kita melakukan pembelajarannya secara live gitu. Nah, itu bisa kita akalkan dengan media audiovisual ini. Kemudian yang ketiga yaitu menyajikan peristiwa yang rumit berlangsung sangat cepat dan berbahaya. Nah, di sini misalnya operasi jantung, meletusnya gunung berapi dan semacamnya. Jadi misalnya gunung berapi kita bisa memvisualisasikan dengan beberapa metode pembelajaran yang kreatif seperti itu. Nah, di sini teknologi audiovisual itu
penting sih dilakukan dalam pembelajaran, karena dalam hal ini terdapat beberapa pengaruh positif media video ini bagi anak didik. Yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan. Yang kedua, media ini dapat menumbuhkan keinginan atau motivasi untuk memperoleh informasi dan pengetahuan lebih lanjut. Yang ketiga yaitu meningkatkan perbendaharaan kata atau jargon dan kemampuan berbahasa kreatif peserta didik secara verbal, non-verbal. Yang keempat yaitu meningkatkan daya imajinasi dan kreativitas peserta didik. Yang kelima yaitu meningkatkan kekritisan daya pikir peserta didik karena dihadapkan pada dua realitas gambar dunia. Dan yang terakhir yaitu memicu minat baca dan motivasi belajar peserta didik. Jadi menurut beberapa ahli, media video itu penting diterapkan dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu ada teknologi komputer yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya lanjut ke teknologi komputer. Teknologi komputer dapat digunakan sebagai media yang memungkinkan seseorang belajar secara mandiri dalam memahami suatu konsep. Dan hal akan terjadi mengingat komputer mempunyai kemampuan untuk pertama, menyimpan dan memanipulasi data alfanumerik. Yang kedua, menampilkan beberapa operasi dengan cara yang tepat. Dan yang ketiga yaitu mengkombinasikan tulisan warna, gerak atau animasi, suara, dan video serta memuat suatu kepintaran yang sanggup menyajikan proses interaktif. Prinsip-prinsip dalam pembelajaran berbasis komputer atau pembelajaran yang menggunakan komputer. Dalam pembelajaran berbasis komputer ini ada beberapa prinsip yang harus diterapkan. Prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada tujuan pembelajaran. Yang kedua, berorientasi pada pembelajaran individual. Dan yang ketiga, berorientasi pada pembelajaran mandiri. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, berorientasi pada pembelajaran tuntas. Dengan menggunakan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan penggunaan teknologi komputer dalam dunia pembelajaran mampu memenuhi segala tujuan dari pendidikan dan pembelajaran itu sendiri. Dan ada pun contohnya dari penerapan teknologi berbasis komputer ini yaitu adalah sebagai alat presentasi, alat hitung, dan media komunikasi. Selanjutnya yaitu teknologi multimedia. Dengan menerapkan multimedia pada pembelajaran, multimedia ini memiliki pesan pembelajaran yang sangat penting bagi dunia pendidikan. Pesan pembelajaran multimedia adalah menggunakan kata-kata dan gambar-gambar yang dimaksudkan untuk meningkatkan pembelajaran. Definisi ini memiliki 3 bagian sebagai berikut. Yang pertama yaitu pesan. Bagian ini mencerminkan gagasan bahwa pesan-pesan pembelajaran multimedia adalah komunikasi atau presentasi yang melibatkan pengajar dan murid. Yang kedua yaitu pembelajaran. Bagian ini mencerminkan gagasan bahwa tujuan dari pesan-pesan pembelajaran multimedia adalah meningkatkan pembelajaran dalam diri murid. Yang ketiga yaitu multimedia. Bagian ini mencerminkan ide bahwa pesan pembelajaran multimedia disajikan dengan menggunakan kata-kata sekaligus gambar-gambar. Pengembangan program multimedia perlu memperhatikan aspek-aspek atau kriteria sebagai berikut, seperti aksesibilitas, biaya, efektivitas dalam pembelajaran atau teaching learning function, interaktivitas atau interactivity, pengorganisasian atau organizing, kebaruan, novelty, dan kecepatan atau speed. Dari presentasi yang telah kami sajikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kawasan desain adalah proses untuk menentukan kondisi pelajaran dengan tujuan untuk menciptakan strategi dan produk pada tingkatan makro, seperti program dan kurikulum, serta pada tingkatan mikro seperti pelajaran dan modul. Sedangkan kawasan pengembangan adalah proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Kawasan ini berorientasi pada produksi media pembelajaran yang mana kisi-kisi modelnya dihasilkan dari kawasan sebelumnya yaitu kawasan desain. Cakupan dan penerapan inovasi pembelajaran kawasan desain yaitu desain sistem pembelajaran, desain pesan, desain strategi pembelajaran, desain karakteristik pembelajaran. Sedangkan cakupan dan penerapan inovasi pembelajaran pada kawasan pengembangan yaitu teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu atau yang biasa disebut dengan multimedia. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya terima kasih, dan untuk teman-teman jika ingin bertanya bisa langsung menuliskan pada kolom komentar sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Dan atas perhatiannya sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.